Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 penugasan mata kuliah fonologi akan memaparkan materi mengenai gugus dan deret konsonan, asimilasi dan desimilasi, serta fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Tapi sebelum kita menuju pemaparan materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Vika Uswatu dengan NIM 21014210006. Ada Muhammad Diki Yulianto dengan NIM 21014210058. Ada Syahula Bartalitia dengan NIM 21014210069. Ada Sylvia Devisa Fitri dengan NIM 21014210078. Materi yang pertama adalah gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan. Pengertian gugus konsonan menurut sumber yang berbeda. Nah, kami memilih 3 sumber dalam pemaparan materi ini. Menurut sumber pertama, gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan, baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Yang kedua, menurut sumber ini, gugus konsonan adalah 2 konsonan atau lebih yang letaknya berurutan pada sebuah suku kata. Selanjutnya, sumber yang ketiga menyebutkan gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Nah, kemudian kami membandingkan ketiga sumber tersebut. Yang pertama, kita menemukan persamaan. Dari ketiga pengertian, gugus konsonan yang berasal dari sumber yang berbeda adalah ketiganya menjelaskan bahwa gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan pada satu suku kata. Sedangkan perbedaannya yaitu tidak ditemukan adanya perbedaan antara ketiga pengertian. Dari sumber tersebut semuanya sama, yakni mendefinisikan bahwa gugus konsonan itu adalah konsonan yang dilafalkan pada suku kata yang sama atau silabel yang sama. Kemudian kelebihannya dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat pertama menjelaskan pengertian gugus konsonan secara lebih rinci dibandingkan dengan pengertian dari sumber kedua dan sumber ketiga. Selanjutnya, dari hasil diskusi kami mendapatkan pendapat kami sendiri mengenai dari ketiga pengertian tadi. Setelah membandingkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam suku kata yang sama, baik pada posisi awal, tengah, dan akhir. Nah, selanjutnya kita memiliki contoh gugus konsonan. Jika 2 konsonan terdapat dalam satu suku kata yang sama, maka konsonan yang pertama hanyalah P, B, T, K, G, F, S, dan D. Sedangkan konsonan yang kedua hanyalah L, R, W, atau S, M, N, K di dalam beberapa kata. Contoh gugus konsonan PL pada kata pleonasme, pleno, kompleks, taplak. Selanjutnya BL, blanko, blambangan, gambling. KL, klinik, klimaks, klasik. GL, global, gladiator, isoglos. FL, flamboyan. SL, slogan. PR, pribadi. BR, Brahma. Mungkin untuk contoh yang lain bisa dibaca. Selanjutnya ada jika 3 konsonan berderetan dalam suku kata, maka konsonan yang pertama ialah S, yang kedua T atau P, dan yang ketiga adalah R atau L. Contoh pada 3 baris konsonan yang berderet, STR terdapat dalam kata strategi. Selanjutnya pada gugus konsonan SPR ada kata spray. Selanjutnya SKR pada kata skripsi. Selanjutnya SKL pada kata sklerosis. Materi yang selanjutnya adalah pengertian deret konsonan menurut beberapa sumber yang berbeda. Yang pertama,
Menurut sumber pertama, mendefinisikan deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Selanjutnya, pada sumber yang kedua menyebutkan bahwa deret konsonan adalah dua konsonan yang letaknya berdampingan tetapi berada pada suku kata yang berlainan. Selanjutnya, sumber yang ketiga menyebutkan bahwa deret konsonan adalah deretan konsonan yang tidak membentuk gugus konsonan. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan. Perbandingan dari ketiga sumber. Persamaannya, persamaan dari ketiga pengertian deret konsonan dari tiga sumber yang berbeda adalah ketiganya menyatakan bahwa letak konsonannya berdampingan. Perbedaannya, pada sumber pertama dan sumber kedua tidak ditemukan adanya perbedaan. Pada sumber ketiga, pengertian deret konsonan dijelaskan dengan tidak membentuk gugus konsonan. Kelebihannya yaitu, kelebihan dari ketiga pengertian di atas adalah ketiganya dapat disatukan sehingga menjadi pengertian deret konsonan yang lebih rinci. Pendapat mahasiswa. Setelah membandingkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa deret konsonan adalah dua konsonan yang berdampingan tetapi berada pada suku kata yang berbeda. Contoh deret konsonan. Yang pertama ada deret konsonan MP, seperti pada kata empat, pimpin, dan tampuk. Yang kedua ada deret konsonan MB, seperti pada kata ambil, gambar, dan ambang. Yang ketiga ada deret konsonan NT, seperti pada kata untuk, ganti, dan pintu. Lalu yang keempat ada deret konsonan ND. Contohnya yaitu pada kata indah, pendek, dan pandang. Lalu selanjutnya ada deret konsonan NC seperti pada kata lancar, kunci, dan kencing. Selanjutnya ada deret konsonan NJ seperti pada kata janji, banjir, dan panjang. Lalu ada deret konsonan engka seperti pada kata engkau, mungkin, dan bungkuk. Lalu ada deret konsonan engg seperti pada kata angguk, tinggi, dan tanggung, dan lain sebagainya. Perbedaan gugus konsonan dan deret konsonan. Perbedaan antara gugus konsonan dan deret konsonan adalah gugus konsonan terdiri dari dua atau lebih konsonan yang berdampingan dan terletak pada suku kata yang sama. Sedangkan deret konsonan adalah dua konsonan atau lebih yang berdampingan namun terletak pada suku kata yang berbeda. Asimilasi dan disimilasi. Menurut sumber pertama, asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Perubahan bunyi asimilasi ini dikotomikan menjadi tiga, yaitu total partial, kontak distan, dan regresif progresif. Yang pertama ada perubahan asimilasi total. Perubahan asimilasi total adalah perubahan bunyi menjadi identik atau sama dengan yang lain dengan mengambil semua fitur fonetiknya. Lalu yang kedua ada perubahan parsial atau sebagian. Perubahan parsial adalah perubahan bunyi asimilasi dengan mengakuisisi beberapa ciri bunyi yang diikuti tetapi tidak menjadi sepenuhnya identik. Yang ketiga ada perubahan asimilasi regresif. Terjadi jika perubahan bunyi berupa bunyi yang berubah berada pada posisi lebih awal atau lebih kiri dari bunyi yang menyebabkan terjadinya perubahan bunyi asimilasi. Lalu yang keempat, ada perubahan asimilasi progresif. Merupakan kebalikan dari regresif, yaitu perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang atau lebih kanan mengikuti bunyi yang berada di depannya atau di kirinya. Lalu selanjutnya menurut sumber 2, asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Berbeda dengan sumber 1, pada sumber 2 ini dijelaskan jenis asimilasi ada dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif adalah bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Contoh dalam bahasa Indonesia belum ditemukan, tapi ada contoh dari bahasa asing yaitu Latin kuno, kata kolnis menjadi bahasa Latin yaitu menjadi kata kollis, di mana fonem N diasimilasikan dengan fonem L yang mendahuluinya. Kemudian asimilasi regresif.
adalah bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasi. Kemudian asimilasi regresif, bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama al-salam dengan A ditambahi tanda diakritik. Ditulis dengan as-salam 2S dan A diakritik, kemudian diucapkan dengan as-salam. Contoh kedua adalah in ditambah perfect menjadi imperfect, ditulis menggunakan huruf M, kemudian diucapkan menjadi imperfect. Dan contoh yang terakhir adalah at ditambah similasio, ditulis menjadi asimilasi dengan 2S dan diucapkan dengan asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Contoh dari perubahan disimilasi ini ada dalam bahasa Arab afsyah menjadi absah dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam bahasa Sanskerta sah-sajana menjadi sarjana dalam bahasa Indonesia. Proses disimilasi terjadi dengan jelas dari contoh di atas. Bunyi yang sama C dan J pada kata sajana, salah satunya diubah menjadi bunyi yang tidak sama yaitu R sehingga menjadi sarjana. Proses yang mirip juga terjadi pada kata afsah. Bunyi F dan S adalah dua bunyi yang memiliki kemiripan. Bunyi F dan S tadi sama-sama merupakan bunyi geser yang dihasilkan oleh udara yang melalui celah sempit. Selanjutnya materi fonem suprasegmental. Pada sumber 1, unsur suprasegmental disebutkan ada 4, yaitu tekanan, nada, jeda, dan durasi. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Pengucapan bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat dapat menyebabkan amplitudo melebar dan dibarengi dengan tekanan yang keras. Pengucapan bunyi segmental dengan arus lemah menyebabkan amplitudo menyempit dan dibarengi dengan tekanan yang lemah. Tekanan tidak berperan pada tingkat fonemis, tetapi berperan pada tingkat sintaksis karena dapat membedakan makna. Unsur suprasegmental yang kedua adalah nada. Nada atau pitch berhubungan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Variasi nada yang menyertai unsur segmentasi dalam kalimat disebut intonasi. Intonasi dibedakan menjadi 4, yaitu ada nada rendah dengan tanda angka 1, kemudian nada sedang ditandai dengan angka 2, nada tinggi dengan ditandai angka 3, kemudian yang terakhir adalah nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. Unsur yang ketiga adalah jeda. Jeda adalah hentian pada arus ujaran. Jeda bersifat penuh maupun sementara, dibedakan dengan adanya sendi dalam dan sendi luar. Sendi dalam menunjuk Sendi dalam menunjukkan batas antara suku kata satu dengan yang lainnya. Sendi dalam jadi batasan suku kata ditandai dengan tanda plus. Am ditambah bil. Kemudian lak ditambah sa ditambah na. Dan yang ketiga yaitu ke tambah le ditambah la tambah war. Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari suku kata, dibedakan dengan adanya jeda antar kata dalam frasa ditandai dengan garis miring tunggal. Kemudian jeda antar frasa dalam klausa ditandai dengan garis miring ganda. Dan yang terakhir, jeda antar kalimat dalam paragraf ditandai dengan garis silang ganda atau tanda pagar. Unsur suprasegmental yang terakhir adalah durasi. Durasi berkaitan dengan panjang pendek atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Bunyi yang diucapkan panjang ditandai dengan titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau memberikan garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi tidak bersifat fonemis, tetapi dalam bahasa Arab, durasi bersifat fonemis. Yang selanjutnya yaitu unsur bunyi suprasegmental menurut sumber yang kedua. Unsur yang pertama yaitu adalah tekanan.
Bunyi mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika diucapkan. Sebaliknya, bunyi tidak mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih sedikit ketika diucapkan. Nah, dalam praktiknya sendiri, keras bunyi terpengaruh oleh ketinggian bunyi karena energi otot mempengaruhi pada ketegangan pita suara. Kedua bunyi segmental ini dibedakan. Variasi tekanan sendiri itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, tekanan keras, ditandai dengan tanda koma di atas, seperti tanda kutip. Kemudian, yang kedua yaitu tekanan sedang, ditandai dengan tanda strip. Kemudian yang ketiga, tekanan rendah, ditandai dengan tanda petik 1. Kemudian yang terakhir itu tidak ada tekanan, yang berarti tidak memiliki diakritik. Dalam beberapa bahasa, tekanan dapat membedakan makna pada tatanan kata. Sedangkan pada tatanan kalimat sendiri, tekanan bersifat leksis, yang artinya tekanan itu diarahkan pada kata yang ingin ditonjolkan. Kemudian unsur yang kedua yaitu nada. Bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, yaitu ada nada tinggi, nada sedang, maupun rendah. Disebabkan karena faktor ketegangan pita suara, arus suara, dan posisi pita suara ketika pengucapan suatu bunyi. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, maka makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Nada ini menjadi perhatian fonetisi karena secara linguistis berpengaruh dalam satuan sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun itu menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidaklengkapan tuturan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu jeda. Maksud dari penghentian adalah pemusatan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Kesenyapan awal terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya, mengujarkan kalimat "ini buku", terjadi kesenyapan tak terbatas sebelumnya. Sedangkan kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat. Misalnya, antara ucapan kata "ini" dan kata "buku" pada kalimat "ini buku". Atau ucapan antar suku kata. Misalnya, antara suku kata "i" dan "ni" pada kata "ini". Walaupun kesenyapan itu sangat singkat. Lalu, kesenyapan akhir itu terjadi pada akhir ujaran. Misalnya, ujaran akhir kalimat "ini buku", terjadi kesenyapan yang tak terbatas sesudahnya. Kemudian unsur suprasegmental terakhir menurut sumber kedua yaitu ada durasi. Durasi itu berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi itu diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan, atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini tidak bersifat fonemis, tidak dapat membedakan makna kata. Tetapi dalam beberapa bahasa lain, seperti contohnya bahasa Arab, unsur durasi itu bersifat fonemis. Kemudian, dari dua sumber di atas tadi, kita melakukan perbandingan di mana ada perbedaan dan juga ada kesamaan. Yang pertama, perbedaan. Pada sumber 1 maupun 2 itu kami tidak menemukan adanya perbedaan dari unsur-unsur suprasegmental berserta dengan makna tiap penjelasannya. Kemudian,
Kesamaan dari sumber 1 dan 2 itu sama-sama memberikan kesamaan unsur-unsur suprasegmental dan penjelasannya. Lalu, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa suprasegmental itu terdiri dari unsur tekanan, nada, jeda, dan juga durasi. Tekanan atau stres berkenaan dengan keras lemahnya bunyi, sedangkan nada atau pitch itu berhubungan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan frekuensi tinggi, maka akan bersamaan dengan nada yang tinggi juga. Begitu sebaliknya. Sedangkan jeda adalah hentian pada arus ujaran. Jeda itu bersifat penuh maupun sementara. Dan dibedakan dengan adanya sendi dalam dan sendi luar. Kemudian yang terakhir itu durasi berkaitan dengan panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Materi yang selanjutnya, tulisan fonetis. Transkrip fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ditulis dengan alfabet Latin yang dimodifikasi dan diberi tanda diakritik. Adanya penambahan tanda diakritik dikarenakan alfabet bunyi hanya berjumlah 26 buah, sedangkan bunyi bahasa itu sendiri sangat banyak. Selain 26 alfabet Latin, ada pula alfabet vokal, seperti contohnya ada alfabet A untuk bunyi A seperti pada kata anak, apa, dan juga pada kata lada. Kemudian I untuk bunyi I seperti pada kata ini, isi, dan dini. Kemudian juga ada huruf I untuk bunyi I, namun berbeda pengucapannya seperti pada kata batik, tabib, dan murid. Kemudian masih ada banyak lagi seperti pada slide berikutnya, itu ada bunyi C untuk bunyi J seperti pada kata jalan, ajal, jujur. Kemudian bunyi K untuk bunyi K seperti terdapat pada kata kabar, akan, dan jalak. Dan seterusnya sampai pada huruf P untuk bunyi P seperti yang terdapat pada kata papan, depan, dan juga sedap. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.